Perkenalkan, nama saya Marina Susanasa dari kelas 2C dengan NIM PO 53033320022. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang, jurusan D3 Teknologi Laboratorium Medis. Pada kali ini saya akan membahas tentang imunologi defisiensi. Pokok pembahasan kali ini ada 4, yaitu yang pertama, definisi imunodefisiensi, yang kedua, gangguan fungsi sistem imun, yang ketiga, klasifikasi imunodefisiensi, dan yang terakhir, terapi imunodefisiensi. Yang pertama, definisi imunodefisiensi. Imunodefisiensi adalah ketidakmampuan untuk membentuk respon imun yang baik atau adekuat akibat insufisiensi atau tidak adanya antibodi imunosit atau keduanya. Yang kedua, gangguan fungsi sistem imun. Gangguan fungsi sistem imun dibagi menjadi 2, yaitu defisiensi dan fungsi yang berlebihan. Yang pertama, gangguan fungsi sistem imun defisiensi dibagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama, sel B atau antibodi, penyakit yang menyertai infeksi bakteri rekuren seperti otitis media, pneumonia rekuren. Yang kedua, sel T, penyakit yang menyertai yaitu kerentanan meningkat pada virus, jamur, dan protozoa. Yang ketiga, fagosit, penyakit yang menyertai infeksi sistemik oleh bakteri yang dalam keadaan biasa mempunyai virulensi rendah dan infeksi bakteri biogenik. Dan yang terakhir, komplement, penyakit yang menyertai yaitu infeksi bakteri dan autoimunitas. Yang kedua, gangguan fungsi sistem imun akibat fungsi yang berlebihan. Yang pertama, sel B, penyakit yang menyertai yaitu gamopati monoklonal. Yang kedua, sel T, penyakit yang menyertai yaitu kelebihan sel T yang menimbulkan infeksi dan penyakit limfoproliferatif. Yang ketiga, fagosit, penyakit yang menyertai yaitu hipersensitivitas dan beberapa penyakit autoimun. Yang keempat, komplement, penyakit yang menyertai yaitu edema angoneurotik akibat tidak adanya inhibitor esterase. Selanjutnya, klasifikasi imunodefisiensi. Klasifikasi imunodefisiensi dibagi menjadi 2, yaitu defisiensi imun non-spesifik dan defisiensi imun spesifik. Defisiensi imun spesifik dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, defisiensi komplement. Yang kedua, defisiensi interferon. Yang ketiga, defisiensi sel NK. Dan yang terakhir, defisiensi sistem fagosit. Sedangkan defisiensi imun spesifik dibagi menjadi 3, yaitu defisiensi kongenital, defisiensi fisiologik, dan defisiensi didapat. Yang pertama, defisiensi imun non-spesifik. Defisiensi imun non-spesifik yang pertama yaitu defisiensi komplement. Defisiensi komplement dibagi menjadi 3. Yang pertama, defisiensi komplement kongenital. Defisiensi ini biasanya mengakibatkan infeksi yang berulang atau penyakit kompleks imun seperti lupus, eritomatosus sistemik, dan glomerulonefritis. Yang kedua, defisiensi komplement fisiologik. Defisiensi ini hanya ditemukan pada neonatus yang disebabkan karena kadar C3, C5, dan faktor B yang masih rendah. Yang ketiga, defisiensi komplement didapat. Defisiensi ini didapatkan oleh depresi sintesis, misalnya pada sirosis hati dan malnutrisi protein atau kalori. Defisiensi imun non-spesifik yang kedua yaitu defisiensi interferon dan lisosim. Defisiensi ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, defisiensi kongenital, yaitu dapat menimbulkan infeksi mononukleosis yang fatal. Yang kedua, defisiensi didapat. Defisiensi ini dapat ditemukan pada malnutrisi protein atau kalori. Yang ketiga, defisiensi imun non-spesifik yaitu defisiensi sel NK. Defisiensi ini dibagi 2. Yang pertama, defisiensi kongenital.
telah dilaporkan pada penderita dengan osteoporosis atau efek osteoklas dan monosit. Kadar IgG, IgA, dan kekerapan autoantibodi biasanya meninggi. Yang kedua, defisiensi didapat. Defisiensi sel NK yang didapat akibat imunosupresi atau radiasi. Defisiensi imun spesifik yang terakhir yaitu defisiensi sistem fagosit. Defisiensi ini dibagi menjadi 3 yaitu defisiensi fagosit kongenital, fisiologik, dan didapat. Selanjutnya, defisiensi imun spesifik. Defisiensi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, defisiensi kongenital. Yang kedua, defisiensi fisiologik. Yang ketiga, defisiensi didapat. Dan yang terakhir, AIDS. Defisiensi kongenital sangat jarang terjadi. Berbagai akibat dapat ditemukan seperti tidak adanya semua Ig atau satu kelas atau subkelas Ig. Penderita dengan defisiensi semua jenis IgG akan lebih mudah menjadi sakit dibanding dengan yang hanya menderita defisiensi kelas Ig tertentu saja. Istilah agama globulinemia atau tidak adanya imunoglobulin sama sekali sebenarnya tidaklah benar oleh karena pada defisiensi ini biasanya masih ada kadar Ig yang rendah atau terutama IgG. Oleh karena itu, sebaiknya disebut hipogammaglobulinemia. Defisiensi sel T kongenital rentan terhadap infeksi virus, jamur, dan protozoa. Hal ini berkaitan dengan peranan sel T terhadap sel B, maka defisiensi sel T disertai pada gangguan produksi Ig yang nampak dari tidak adanya respon terhadap vaksinasi dan sering terjadi infeksi. Yang kedua, defisiensi imun spesifik fisiologik. Defisiensi imun seluler dapat ditemukan pada kehamilan. Hal ini mungkin diperlukan untuk kelangsungan hidup fetus yang merupakan alograf dengan antigen paternal. Hal ini dapat disebabkan karena terjadinya peningkatan aktivitas sel T atau oleh efek supresif faktor humoral yang dibentuk trofoblast. Pada usia lanjut, jaringan timus menjadi atrofis. Hal ini mengiringi dengan penurunan sel T, baik dalam jumlah maupun fungsi. Defisiensi seluler tersebut sering disertai dengan meningkatnya terjadinya kanker, kepekaan terhadap infeksi misalnya tuberkulosis, herpes zoster, gangguan penyembuhan infeksi, dan fenomena autoimun. Penyakit autoimun di usia lanjut sering timbul karena penurunan aktivitas sel T. Yang ketiga, defisiensi imun spesifik didapat. Defisiensi ini dibagi menjadi yang pertama, malnutrisi. Malnutrisi merupakan keadaan yang didapat menyebabkan defisiensi imun spesifik karena menunjukkan atrofi timus dan jaringan limfoid sekunder, depresi respons sel T terhadap mitogen dan sel alogenik, gangguan respons terhadap uji kulit hipersensitivitas tipe lambat. Yang kedua, infeksi. Pada beberapa keadaan, infeksi virus dan bakteri dapat menekan sistem imun. Kehilangan imunitas seluler terjadi pada penyakit campak, mononukleosis, hepatitis virus, sifilis, brucellosis, lepra. Yang ketiga, sindrom defisiensi imun didapat atau AIDS. HIV telah diakui sebagai virus penyebab AIDS. HIV yang tergolong virus retro tersebut adalah limfotropik dan menimbulkan efek sitopatologik pada sel helper. Virus yang hidup dan berkembang biak di dalam sel helper dan mengakibatkan hancurnya sel-sel tersebut. Cara mengatasi imunodefisiensi. Cara ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengobatan antibiotik. Yang kedua, terapi imun. Yang ketiga, transplantasi sumsum tulang. Sekian presentasi dari saya. Dari penjelasan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa defisiensi imun menimbulkan kerentanan terhadap penyakit yang tergantung dari hilangnya fungsi imun. Yang kedua, penyakit defisiensi imun ditimbulkan efek kongenital atau didapat dari limfosit,
fagosit, dan mediator imunitas non-spesifik dan spesifik. Yang ketiga, defisiensi imun terjadi akibat kegagalan satu atau lebih komponen sistem imun. Defisiensi imun primer ditemukan pada saat lahir, sekunder atau didapat timbul karena berbagai sebab setelah lahir. Yang keempat, defisiensi sel B ditandai oleh infeksi bakteria dengan kapsul rekuren. Dan yang terakhir, defisiensi sel T ditandai oleh infeksi rekuren, jamur, atau protozoa. Sekian dan terima kasih.